Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Bapak Mahmud Yunus, Guru Matematika SMA Negeri 10 Malang, dalam pembahasan simpangan baku atau deviasi standar atau standar deviasi. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu menentukan simpangan baku, data tunggal, dan data berkelompok dengan benar. Simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau disebut juga deviasi standar atau kadang-kadang disebut standar deviasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar atau penyimpangan data pengamatan atau data sampel terhadap rata-ratanya. Dibandingkan simpangan rata-rata, maka deviasi standar merupakan data statistik penyebaran yang lebih baik karena ukuran ini tidak menggunakan asumsi nilai mutlak, melainkan asumsi kuadrat dari deviasi. Simpangan baku untuk data tunggal dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Standar deviasi atau disebut SD atau simpangan baku sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar kuadrat dalam kurung kuadrat dibagi N. N itu banyaknya data. XI kalau pada data tunggal ya data itu sendiri. X bar itu rata-rata. Rumus ini digunakan apabila N-nya lebih besar dari 30. Atau datanya lebih besar dari 30. Lebih dari 30 maka menggunakan rumus ini. Oke. Jika datanya kurang dari 30 atau sama dengan 30, maka rumus simpangan bakunya menggunakan akar sigma dalam kurung XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1. Ini dikurangi 1 kalau datanya kurang atau sama dengan 30. Contoh soal data tunggal. Tentukan simpangan baku dari data 21426. Penyelesaian. Langkah yang pertama dalam menentukan simpangan baku adalah mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-ratanya berarti 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6 dibagi 5. Atau 15 dibagi 5 sama dengan 3. Ini rata-ratanya. Setelah ketemu rata-rata, kita akan membuat tabel seperti ini. Ada kolom nilai tadi 21426, ada kolom XI dikurangi X bar. Ini adalah rata-ratanya. XI adalah datanya ini. Kalau ini adalah X1, X2, X3, X4, X6, X5. Ini adalah X1, X2, X3, X4, X5. Maka kolom yang pertama, pada baris yang pertama ini diisi dengan 2 dikurangi 3. XI-nya 2. Rata-ratanya 3. 2 dikurangi 3 min 1. Sama berikutnya 1 dikurangi 3. Jadi min 2.
4 dikurangi 3, 1. 2 dikurangi 3, min 1. 6 dikurangi 3, 3. Untuk mengisi kolom yang nomor 3, tinggal menguadratkan. Min 1 dikuadratkan, 1. Min 2 dikuadratkan, 4. 1 dikuadratkan, 1. Min 1 dikuadratkan, 1. 3 dikuadratkan, 9. Nah, kolom yang ketiga ini dijumlah. 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 ada 16 jumlahnya. Itu adalah sigma XI dikurangi X bar kuadrat itu sama dengan 16 ini. Jadi standar deviasinya adalah akar 16, ini 16 ini 5 dikurangi 1. 5, datanya tadi ada 5. Mengapa kok dikurangi 1? Karena datanya kurang dari 30. Karena jumlahnya cuma 5, maka ini menggunakan rumus yang N-1 tadi. Berarti 5 dikurangi 1. Sama dengan akar 4 sama dengan 2. Maka jadi standar deviasi dari data 21426 itu adalah 2. Oke. Simpangan baku data berkelompok. Simpangan baku untuk data berkelompok dapat menggunakan rumus SD, singkatan dari standar deviasi, sama dengan akar sigma ada FI dalam kurung XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N bila N-nya lebih besar dari 30. Banyaknya data lebih besar dari 30 menggunakan rumus ini. Berikutnya, SD simpangan baku akan sama dengan sigma FI kali XI dikurang X bar kuadrat dibagi N-1 bila ukuran datanya lebih kecil atau sama dengan 30. Oke. Apabila nilai dari standar deviasi atau simpangan baku dikuadratkan, akan didapat suatu nilai yang disebut ragam atau varian. Ragam dapat dirumuskan, jadi ragam atau varian itu sama dengan simpangan baku yang dikuadratkan. Oke. Contoh soal. Tentukan simpangan baku dari data berkelompok berikut. Nah, ini data berkelompok. Ingat, XI-nya untuk data berkelompok itu adalah titik tengah. Kita lanjutkan. Langkah pertama, dicari rata-ratanya terlebih dahulu. Maka data tadi itu kita tambahi kolom titik tengah dan kolom FI kali XI. Ini adalah kolom titik tengah. 37, titik tengah 35, 39. Dari mana 35 ditambah 39 dibagi 2. 37. Begitu seterusnya, 42, 47, dan seterusnya sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, maka rata-ratanya adalah 2750 jumlah dari FI kali XI tadi dibagi 50. 50 jumlah data. N-nya 50, sigma FI 50, maka ketemulah 55. Setelah ketemu rata-ratanya, kita buat kolom. Kolom XI dikurangi X bar. Kolom XI dikurangi X bar kuadrat. Dan kolom FI kali
dalam kurung XI dikurangi X bar kuadrat. Ada tambahan 3 kolom. Bagaimana mengisi kolom XI dikurangi X bar? XI-nya 37. Nah, itu dikurangi 55 diletakkan di sini. Nah, itu menjadi min 18. Demikian juga nanti 42 dikurangi 55 diletakkan di sini. Nah, min 13. 42 dikurangi 55. Nah, 47 dikurangi 55 min 8. 52 dikurangi 55 min 3. 57 dikurangi 55 2. 62 dikurangi 55 7. Oke, untuk mengisi kolom sebelah kanannya tinggal dikuadratkan. Min 18 dikuadratkan 324, min 13 dikuadratkan 169, min 8 dikuadratkan 64, min 3 dikuadratkan 9, 2 dikuadratkan 4, 7 dikuadratkan 49. Untuk mengisi kolom yang sebelah kanan, FI berarti ini 1 kali 3, 24. Hasilnya 324. 5 kali 169. Hasilnya 845. 4 kali 64. 256. 7 kali 9. 63. 19 kali 4. 76. 14 kali 49, 686. Nah, maka ini dijumlah. Ketemulah 2250. Itu adalah sigma FI dalam kurung XI min X bar kuadrat. Maka simpangan baku akar, ini akar dari 2250 dibagi 50. Mengapa tidak dikurangi 1? Karena datanya lebih besar dari 30. Ketemulah akar 45 sama dengan 6,71. Ini adalah simpangan baku dari data ini. Oke? Tetap semangat. Nah, kita latihan soal nomor 1. Tentukan simpangan baku atau deviasi standar dari data berikut. Nomor 2, tentukan simpangan baku atau standar deviasi data berikut. Tetap semangat. Kata bijak dari Pak Yunus, akui, hormati, dan taati kedua orang tuamu, terutama ibumu, sebab cinta mereka berdua menyebabkan kalian berada di dunia ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini.